Selamat pagi, semangat dan salam jumpa dari Madrasah ya, KKG Madrasah Al-Kata. Mudah-mudahan pada hari ini kita semangat untuk menyimak materi. Siap ibu-ibu, bapak-bapak? Siap. Semangat pagi. Pagi. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Terima kasih. Pada hari ini kita akan mencoba mengenal seberapa dekat kita terhadap kurikulum Merdeka. Tapi sebetulnya saya pengen tanya dulu. Udah kenal belum sama kurikulum Merdeka? Belum. Tak kenal maka tak sah. Kita kenalan dulu yuk. Siap ya? Ya. Dapur PM. Mengajar, belajar, berkarya. Yes. Oh yes. Ya, yes semangat ya untuk guru. Saya tanya dulu deh, apa yang ada di pikiran Bapak Ibu tentang kurikulum Merdeka? Bebas. Bebas. Satu, tulis bebas. Boleh sambil ditulis. Yang kedua selain bebas, kira-kira apa sih yang tergambar dan terdengar ya? Suka-suka. Bebas berkarya. Boleh, apa lagi? Bebas berimajinasi. Bebas berimajinasi. Imajinasinya tapi yang positif. Ya. Apalagi? Bebas berkreativitas. Bebas belajar. Boleh. Yang intinya kita lihat dari judulnya sudah merdeka, berarti kita merdeka mengekspresikan kemampuan kita untuk kemajuan pendidikan. Ya, kita lihat hari ini kita hanya ingin mengenal saja dulu ya, apa itu yang ada di kurikulum Merdeka. Di situ kita bisa dari kuncinya saja. Pada kurikulum Merdeka itu ada kemerdekaan. Yang kedua adalah ada fleksibilitas. Kemerdekaannya di mana? Ya, kita bisa berkaca kepada kurikulum yang kemarin kita laksanakan, yaitu KTSP ya, kurikulum ke-13. Kira-kira iya betul, kasih, keren. Jadi guru dituntut buat LPP tiap hari dipakai enggak ya? Gitu. Tapi prakteknya, iya. Yang belakang biasanya apa? Yang kemarin itu, iya karakter kemarin itu itu adalah kabar gembira dari kurikulum Merdeka bahwa di kurikulum Merdeka karakter itu diterapkan sekitar 20-30% dari jam pembelajaran untuk kokurikuler. Nah, itu istilah yang dari kurikulum Merdeka. Nah, fleksibilitasnya apa dari kurikulum Merdeka? Yang pertama, madrasah atau sekolah bisa menyusun kurikulum sesuai dengan karakteristik sekolah. Tidak, untuk kurikulum Merdeka, setiap satuan pendidikan silakan untuk mengembangkan potensi sesuai dengan potensi madrasah masing-masing. Nah, jadi makanya di situ setiap madrasah harus menyusun KOSP. Sudah kenal belum? KOSP. Kalau KTSP mengenal? Iya. Adanya KKO, ya. KKO itu lain lagi. Kalau KOSP itu kurikulum operasional satuan pendidikan, itu di kurikulum Merdeka. Kalau dulu kita pakainya KTSP, ya, bukan KTS siapa. Kurikulum sedang diberlakukan di sekolah ya, yang kita buat sebagai acuan madrasah. Kemudian yang ditawarkan di kurikulum Merdeka, guru itu fleksibel mendesain perangkat pembelajaran, bebas kok. Yang penting apa? Tujuannya sampai, gitu. Tujuannya sampai. Jadi kita nggak bisa memaksakan gaya belajar kita, gaya mengajar kita. Teman kita harus ikutin kita, gitu. Kita punya jalan untuk mencapai tujuan, teman kita punya jalan untuk mencapai tujuan, ujungnya sama, ya. Itu mengembangkan minat, bakat dan karakteristik dari setiap siswa. Kemudian ketiga,
bebas memilih mengikuti pembelajaran sesuai dengan speed masing-masing. Tahu speed? Si Ahmad ya dengan si Oji itu berbeda misalnya. Si Ahmad pelajaran matematika itu 10 menit dia lancar langsung paham, ngerti. Tapi si Oji dia harus merangkak untuk memahami pelajaran satu materi matematika misalnya, satu materi matematika. Itu speednya kan berbeda ya. Ada yang lambat, ada yang kurang. Nah, di kurikulum merdeka inilah ada tes awal yang disebut dengan tes diagnostik nanti yang akan mengukur kemampuan anak sehingga kita mampu menerapkan metode apa yang akan kita terapkan siswa kelas kita ya. Jadi tidak kita samakan seperti kemarin kan kita kembali ke zaman dulu lagi ceramah semua anak harus paham, semua anak harus sampai KKM. Kalau tidak sampai KKM maukah kamu tidak naik kelas gitu ya. Padahal anaknya udah nggak ngerti-ngerti ya. Gitu. Jadi nanti kalau kita sudah tahu karakteristik siswa, maka jalannya akan masing-masing tapi mencapai tujuan yang sama. Nah, itu intinya ya. Yang paling menarik dari kurikulum merdeka itu adalah ada tes diagnostik. Jadi kita tidak asal ngajar dulu ya. Berarti di awal ya tesnya ya. Tes diagnostik itu tes awal ya. Di kurikulum merdeka, coba di sini unsur yang terkait itu pemerintah. Standar kelulusan sudah dikasih sama pemerintah. Struktur kurikulum sudah dikasih. Capaian pembelajaran sudah dikasih. Ibu tahu capek kan capek. Capaian pembelajaran itu kalau dulu mah KI dan KD-nya ya. Nah, ini sudah disiapkan sama pemerintah. Kita hanya tinggal mengikuti alur saja. Ya, kita tinggal mengembangkan nanti di ATP-nya. Nah, SKL, struktur kurikulum umum sama capaian pembelajaran itu sudah disiapkan oleh pemerintah. Ya, jadi kita tinggal mengembangkan. Nah, lantas apa kewajiban sekolah? Nah, sekolah tinggal menyusun KOM kalau madrasah, ya, kurikulum operasional madrasah atau KOSP kalau di sekolah umum. Nah, dari KOSP itulah akan dijabarkan bagaimana kita akan membawa madrasah kita supaya lebih baik. Nah, setelah pengorganisasian pembelajaran baru kita membuat rancangan atau rencana pembelajaran operasional madrasah yang harus dilaksanakan oleh sekolah. Nah, lantas yang terkait guru apa? Guru hanya tinggal buat modul ajar. Modul ajar juga sudah disiapkan oleh pemerintah ya, secara umum. Tapi kita kalau sudah mahir bisa mengembangkannya. Kalau belum bisa kita bisa pakai perangkat yang disiapkan oleh pemerintah ya. Kemudian membuat RPP ya. Kemudian assessment. Ini yang paling menarik adalah ada assessment di kurikulum merdeka ya. Kemudian kebijakan kurikulum untuk siswa yang terkait pada kurikulum merdeka. Enaknya sekarang ada intrakurikuler, ada kokurikuler dan ekstrakurikuler. Dan ada kokurikuler. Kokurikuler ini adalah ada yang menjadi ciri khas kurikulum merdeka adalah P5. P5 proyek penguatan profil Pancasila tuh. Itu ada. Jadi muatan pelajarannya jamnya itu diambil 1 jam dari setiap mapel. Jadi biasanya kita Al-Quran hadis 3 jam atau 2 jam, maka diambil 1 jam untuk profil Pancasila, untuk proyek ya, untuk kokurikulernya. Bahasa misalnya 5, ambil 1 jam untuk proyeknya. Apakah proyeknya harus mengikuti KIKD? Ya enggak mesti. Ya. Apakah harus diadakan gelar karya? Enggak juga. Kemudian untuk di madrasah ada tambahan bukan hanya P5 tetapi P2RA, PPRA. Ya. Profil apa artinya? Profil pelajar rahmatanil alamin itu. Iya, itu ada rahmatanil alaminnya kalau madrasah mah. Jadi tidak hanya memuat dunia saja. Jadi setiap kegiatan maka harus ada nilai ukhrawinya. Ya, niatkan untuk ibadahnya itu ada. Itu ya. Oke, rekan-rekan untuk selayang pandang yang tergambar. Sedikit tapi ada ya. Ada nyangkut-nyangkutnya ada. Ya.
Coba tanya dulu deh yang nyangkut dari pembicaraan tadi kita apa? Yang nyangkut itu pembelajarannya diberikan mengikuti karakter siswa. Iya, pembelajarannya mengikuti karakter siswa. Siapa lagi? Dan tes. Ayo, Edo. Iya, pintar. Ada tes apa tadi tes? Ada tes diagnostik. Iya, diagnostik. Tes awal sebelum melakukan pembelajaran, anak ditanya dulu gitu ya. Kamu paham nggak bilangan ini? Gitu. Saya belum. Kamu sudah hitung sampai angka berapa? Sampai di sini dulu ya. Nanti pertemuannya akan datang kita lanjutkan lagi. Terima kasih atas waktunya. Masih semangat untuk mengikuti pertemuan selanjutnya? Semangatnya sampai lemes. Masih semangat? Coba sekali lagi. Tepuk PMM. Lupa lagi. Tepuk PMM. Mengajar, belajar, berkarya. Yes. Oke, terima kasih untuk kita semua. Tepuk tangan juga untuk kita semua. Oke, terima kasih atas waktu dan kebersamaan kita. Mudah-mudahan pertemuan pada pagi ini bisa membawa semangat untuk pertemuan yang akan datang, untuk membahas kembali atau untuk kita belajar bersama bagaimana membuat perangkat ajar pada kurikulum merdeka. Setuju? Terima kasih, saya akhiri ya. Semangat belajar, tetap semangat pagi ya, meskipun sudah lemas, ya, sudah sore tetap semangat. Nah, pada siang hari ini, alhamdulillah kita sudah mendapatkan ilmu yang bermanfaat bagi kita semua. Marilah kita tutup acara ini dengan membacakan hamdalah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.